Rupiah melemah salah satu akibat dari adanya capital outflow. Merujuk data dari Bank Indonesia berdasarkan transaksi tanggal 26 sampai 29 Februari 2024, investor asing mencatatkan jual neto sebesar 2 triliun rupiah, baik transaksi dari pasar surat berharga negara, pasar saham, dan SRBI. Investor asing memilih untuk meninggalkan pasar keuangan Indonesia karena belum ada tanda-tanda penurunan suku bunga acuan dari Amerika Serikat. Nah, apakah kondisi ini akan terus berlangsung? Dan apakah sentimen dividen yang akan mulai dibagikan di bulan Maret dapat mendongkrak kinerja dari pasar modal Indonesia? Di beberapa laporan keuangan dari perusahaan sudah mulai rilis nih Pak. Dividen juga sudah mulai beberapa diumumkan besarannya gitu ya Pak. Nah, apakah ini bisa mendongkrak kinerja pasar modal Indonesia Pak? Kalau laporan keuangan sampai dengan 2023 yang full year harus kita akui tidak begitu bagus karena memang perbankan bagus, infrastruktur beberapa oke. Tapi di luar dua sektor itu terjadi penurunan, sehingga secara agregat kenaikan daripada pendapatan dan laba bersih di perbankan dengan penurunan di sektor lain menyebabkan pendapatan dan laba bersih flat di 2023 yang lalu. Nah, karena dipublikasikannya baru 2024, efek dari laporan keuangan mungkin spesifik hanya ke sektor perbankan aja. Kalau dividen ya namanya laporan keuangan, kalau labanya besar otomatis kan dividennya juga besar. Memang nggak ada aturan resminya sih, tapi atau dividen yield ya, lebih dari 4%, menurut saya itu bisa mengangkat kinerja pasar modal. Kebetulan beberapa bank besar di Indonesia dividen yieldnya ada yang mencapai bahkan melebihi 4%, tapi tergantung harganya sih. Jadi efek dividen itu memang mengangkat kinerja pasar modal, tapi karena sudah melewati cum date, maka efeknya sudah selesai. Setelah itu di tanggal ex-date biasanya akan turun. Nah, setelah itu sehari setelahnya baru business as usual. Dividen dari beberapa bank ini kan cukup besar ya Pak. Nah, apakah itu juga reflection dari laporan keuangan perbankan tahun 2023 yang bagus banget Pak? Oh ya, kalau ditanya dividennya tentu dari laporan keuangan. Tapi kalau pertanyaannya kok bisa ya bank labanya begitu besar, sementara sektor lain kan tidak gitu kan. Memang harus kita akui struktur perbankan di Indonesia itu unik. 4 bank yang besar itu menguasai sebagian besar daripada market share. Nah, kemudian karena ukurannya yang sudah besar tersebut memberikan kepada mereka beberapa keunggulan ya. Yang pertama, kalau di Indonesia net interest margin, selisih antara suku bunga deposito yang dibayarkan bank kepada nasabah dengan suku bunga kredit yang dikenakan kepada kreditur itu di Indonesia mungkin sekitar 4-5%. Nah, ini adalah angka yang bisa dikatakan tertinggi tidak hanya se-Asia Tenggara, mungkin juga dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Nah, dengan net interest margin yang setinggi itu, otomatis perbankan menikmati laba yang cukup signifikan. Bank yang besar karena skalanya yang sudah tinggi, masyarakat percaya menempatkan dana di situ, meskipun bunganya mungkin tidak kompetitif dibandingkan bank-bank yang lebih kecil. Di Indonesia kita punya instrumen risk free ya, seperti SUN FR gitu ya. Sekarang ada lagi SRBI, sertifikat rupiah Bank Indonesia juga memberikan kupon yang kompetitif. Jadi mereka bisa memberikan kupon atau yield 6 hingga 7%. Bahkan kalau kondisi marketnya volatile, mereka membeli obligasi negara pun sudah untung. Kenapa? Karena kupon yang mereka bayarkan kepada masyarakat lebih kecil daripada obligasi negara itu. Nah, jadi banyak hal sih ya. Jadi skala bisnisnya, kemudian ketersediaan instrumen risk free, dan mungkin juga kalau kita lihat program-program pemerintah kan penyalurannya melalui bank-bank BUMN, sehingga mungkin requirement untuk bunga juga nggak terlalu tinggi seperti itu. Jadi gabungan daripada advantage itu plus dari banknya sendiri, saya lihat juga bankir-bankirnya sangat jago-jago ya, sangat baik.
Nah, itu membuat perbankan di Indonesia itu mampu mencetak kenaikan laba dari waktu ke waktu. Hai sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk menonton video terbaru dari Panin Asset Management, silahkan klik video berikut ini. Masih bingung apa itu reksadana? Jangan khawatir, silahkan nonton video berikut ini.